Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau bikin spoiler BTTH versi komiknya ya guys. Dimana tentu aja karakter Xiaoyan, kakek Tianhu, serta Xiao Yishen versi komik ini sih cukup berbeda dengan versi Donghuanya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak saja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini bisa skip aja. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah spoiler alur cerita BTTH episode 118 nantinya. Setelah Xiaoyan berhasil menyelesaikan ujian alkemis tingkat 7 menengah dan mendapatkan lencana alkemis tingkat 7 pula di episode 117 kemarin, Tetua Han pun mengatakan nih kalau alkemis sejenius Xiaoyan harus mendalami teknik pemurnian obat supaya bisa menjadi master alkemis yang legendaris. Xiaoyan yang tidak mengetahui master yang dimaksud oleh Tetua Han barusan, dia pun menolak permintaan Tetua Han karena dirinya sudah berjanji kepada Ye Chong untuk jadi kandidat keluarga Ye menghadiri konferensi pil. Tetua Han yang hanya bisa pasrah dan mengatakan kalau keluarga Ye sangat beruntung udah mendapatkan bantuan dari anak muda sejenius Xiaoyan. Tentu aja Tetua Han pun mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati nih, karena mereka tak tahu orang seperti apakah yang bakal dikirim klan lain untuk ikut serta dalam perkumpulan pil nantinya. Xiaoyan saat itu sih berterima kasih atas peringatan yang Tetua Han ucapkan barusan, dan Xiaoyan sendiri berkata kalau dirinya akan menemukan cara menanganinya. Saat Xiaoyan dan yang lainnya pergi ke tempat ujian di sana, Ye Chong pun mengajak Xiaoyan dan yang lainnya pergi ke pasar bahan obat untuk melihat-lihat karena masih sempat juga sebelum pergi ke perkumpulan pil. Ye Chong kembali menjelaskan kalau pasar bahan obat di sana adalah lokasi perdagangan paling besar di seluruh kota pil, yang mana tempat itu mempunyai semua bahan obat herbal, spiritual, dan pil obat dari seluruh kota pil. Apapun yang dicari pasti akan ada selama punya kemampuan serta uang. Saat mereka sampai di pasar bahan obat itu, Ye Chong pun menjelaskan kalau ada 3 kota apung di sana, yang dimana semakin tinggi lokasi tersebut maka semakin berharga barang yang dijual. Persyaratan masuknya pun bakal semakin ketat. Bahkan untuk masuk ke tingkat 1 aja, orang tersebut minimal harus alkemis tingkat 5. Sedangkan untuk masuk ke tingkat 2, orang tersebut minimal harus alkemis tingkat 6. Untuk tingkat ketiga yang merupakan tertinggi, orang tersebut harus mencapai level 7 atau setara Master Dozun. Xiaoyan yang dibuat takjub dengan pasar bahan obat tersebut karena di sana dia bisa menemukan inti darah iblis. Setelah jalan beberapa saat, ada pedagang yang menjelaskan kalau itu adalah bahan obat langka dan bahan terpenting dalam memurnikan banyak pil obat kelas tinggi. Setelah proses tawar-menawar sih, Xiaoyan pun mengatakan kalau itu adalah perampokan, di mana si penjual terlalu mematok barter dengan barang yang terlalu tinggi. Saat Xiaoyan dan si penjual sedang negosiasi, kakek Tianhu pun ngajak Xiaoyan untuk pergi dari sana tuh, karena dia melihat barang bagus di kedai sebelah. Dan ketika Xiaoyan mau pergi meninggalkan kedai tersebut, si pedagang itu pun berusaha menghentikan mereka dan meminta negosiasi dengan barang lain. Pada akhirnya sih Xiaoyan pun berhasil dapatkan inti darah iblis itu dengan pil hati murni unggul miliknya tersebut. Saat Xiaoyan dan yang lainnya sampai di kedai yang dimaksud oleh kakek Tianhu tadi, Xiaoyan pun terkejut dengan apa yang ditemukannya tuh, di mana kakek Tianhu menjelaskan kalau dia cukup familiar dengan ukiran di piringan tersebut, yang mana itu adalah kemungkinan ukiran zaman kuno, walau kakek Tianhu sendiri sih kurang tahu kegunaan barang itu. Di sini Xiaoyan dihalangi oleh tuan muda sekte Xuan yang mengaku kalau itu adalah barang incarannya, di mana Xiaoyan pun sontak bicara kalau pria itu tidak memiliki sopan santun. Xiaoyan yang sedikit mempermainkan tuan muda klan Xuan itu sambil berkata kalau dia tak akan menyerahkan piringan tersebut. Tuan muda Xuan pun itu pun marah besar tuh dan nyuruh pengawalnya untuk memberi Xiaoyan pelajaran, dimana ketika salah satu pengawal tuan muda Xuan itu maju langsung menyerang Xiaoyan di sana, ternyata pengawal tersebut adalah seorang Master Dozun. Xiao Yishen pun pada akhirnya maju menghentikan serangan pengawal itu. Tak lupa kakek Tianhu yang melihat ada pertempuran pun pengen ikut join war pula melawan para pengawal lainnya di sana.
Tuan muda Sekte Xuan yang dibuat kaget kalau Xiaoyan punya 2 orang pengawal Dozun yang melindunginya. Di momen ini sih pertikaian mereka pun dihentikan oleh si kakek penjual tadi, yang ternyata kakek penjual itu adalah seorang alkemis tingkat 7 puncak. Kakek tersebut pun kembali mengambil piringan tembaga zaman kuno itu dari tangan Xiaoyan sambil berkata kalau piringan tembaga itu berisikan resep pil obat level 7 tingkat atas. Xiaoyan dan Tuan Muda Xuan yang dibuat kaget dengan apa yang didengarnya barusan, di mana Tuan Muda Xuan berusaha menjelek-jelekan piringan tembaga itu tuh supaya Xiaoyan tidak jadi beli. Mendengar piringan tembaga yang dimiliki dianggap tidak berharga, kakek penjual itu pun mengurungkan niatnya untuk menjual kepada mereka berdua. Kakek itu pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa ditipu dengan kata-kata yang menjatuhkan nilai barang itu sendiri. Sang kakek juga mengatakan kalau dirinya memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan mereka berdua. Walau si kakek itu tidak tahu cara menggunakan piringan tersebut, tapi dia mengatakan kalau pernah melihat corak yang ada di piringan tersebut dalam buku zaman kuno. Tuan muda Sekte Xuan yang merasa kesal karena rencananya gagal, dia pun berniat untuk menukarkan 2 resep obat tingkat tinggi level 7 dengan piringan tembaga milik si kakek. Saat si kakek itu berpikir keras, Xiaoyan pun juga menawarkan resep obat tingkat tinggi level 7 pil hati yang bersih miliknya dengan piringan tembaga milik si kakek. Dengan mata yang berbinar-binar, kakek itu pun akhirnya menyetujui penawaran Xiaoyan karena dia tahu kalau resep obat yang dimiliki Xiaoyan adalah resep obat tingkat tinggi level 7 yang sangat langka. Kakek penjual itu juga menambahkan beberapa ginseng tulang salju demi mendapatkan resep obat milik Xiaoyan. Tentu aja Xiaoyan pun merasa senang nih karena selain mendapatkan piringan tembaga tadi, dia juga mendapatkan 2 dari 3 bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil Yaolao nantinya. Setelah orang-orang dari Sekte Xuan pada akhirnya pergi, kakek penjual itu pun kembali mengingatkan Xiaoyan dan yang lainnya untuk lebih hati-hati. Karena walaupun menara pil melarang bertarung di area pasar bahan obat, namun dia yakin kalau orang-orang dari Sekte Xuan yang sangat licik itu akan berusaha merebut piringan tembaga yang telah didapatkan Xiaoyan dengan cara apapun. Tentu aja Xiaoyan juga mengucapkan terima kasih atas peringatan tersebut. Kakek Tianhuo yang meminjam piringan itu dan berjanji akan segera mengembalikannya kepada Xiaoyan, Xin pun beralih ke tempat Tuan Muda Xuan yang saat itu lagi marah-marah karena dia kalah saing dengan Xiaoyan. Bahkan salah satu pengawalnya sih mengingatkan Tuan Muda Xuan untuk tetap tenang menjaga penampilannya. Saat Tuan Muda Xuan itu nyuruh pengawalnya untuk menyelidiki asal-usul Xiaoyan dan teman-temannya, kakek Tianhuo pun tiba-tiba datang dan menawarkan pertukaran dengan Tuan Muda Xuan tersebut. Beberapa saat kemudian, kakek Tianhuo yang mendatangi Xiaoyan kembali membawa 2 buah gulungan dengan senyum lebar. Xiaoyan pun bertanya kepada kakek Tianhuo tuh kemana barusan dia pergi. Setelah itu kakek Tianhuo pun menjelaskan kalau dia berhasil menukarkan piringan tembaga tadi dengan 2 buah gulungan resep dari Tuan Muda Xuan. Xiaoyan yang marah-marah karena piringan yang didapatkannya dengan susah payah malah ditukar, kakek Tianhuo pun menjelaskan kalau piringan tembaga itu tidaklah berharga, di mana sebenarnya yang berharga dari piringan itu adalah karat yang menempel pada piringan tersebut. Dan setelah kakek Tianhuo memisahkan karat dari piringan itu, dia pun pergi menukarkan piringan tersebut kepada Tuan Muda Xuan dengan gulungan yang dimaksud tadi. Xiaoyan dan Xiaoyan yang masih bingung dengan misteri apakah yang terkandung dalam serbuk karat piringan tadi, kakek Tianhuo pun nyuruh Xiaoyan tuh untuk membakarnya pakai api surgawi yang dimilikinya. Dan ketika Xiaoyan membakar serbuk karat itu sesuai anjuran dari kakek Tianhuo, mereka pun kaget nih kalau dari hasil pembakaran serbuk karat tadi kini berubah menjadi serbuk perawatan roh, di mana item ini cukup langka dan sangat berguna nantinya. Esok harinya saat acara perkumpulan pil dimulai, Ye Chong, Xiaoyan serta dan yang lainnya pun datang ke acara tersebut. Banyak dari orang-orang yang mencela tuh karena mereka menganggap klan Ye akan mengalami nasib buruk tanpa adanya perlindungan dari menara pil nantinya. Saat masuk ke bagian dalam aula perkumpulan pil, Ye Chong pun menaruh harapan besar tuh kepada Xiaoyan, di mana Xiaoyan pun berusaha menenangkan Ye Chong dengan mengatakan akan melakukan yang terbaik nantinya.
Xiaoyan yang melihat ada sosok gadis muda mulai masuk, dia pun ingat tuh kalau gadis tersebut adalah Danjen dari klan Dan yang bertemu dengannya saat di menara cabang kemarin. Orang-orang yang hadir di sana mengatakan kalau mereka tidak yakin jika klan Dan akan mengirim Dan Xuan lagi, mengingat Dan Xuan adalah alkemis jenius yang berada di peringkat ketiga besar kemarin. Di sana juga hadirlah Bai Ying dari klan Bai, seorang alkemis tingkat 7 menengah sama dengan Dan Xuan. Saat mereka menanyakan kenapa klan Chow masih belum juga datang di acara penting itu, Ye Chong pun menjelaskan kepada Xiaoyan nih, walaupun klan Chow terlihat kasar dan arogan, tapi mereka memiliki penerus yang begitu berbakat, dan salah satu darinya merupakan pemenang dalam ujian tahun lalu. Perwakilan klan Chow pun pada akhirnya datang, di mana Chow Dan datang dengan kakak perempuannya yang bernama Chow Ying. Melihat Chow Ying mulai datang memasuki tempat pertemuan, Xiaoyan pun sempat kaget tuh saat mendengar penjelasan Ye Chong kalau Chow Ying ini semasa kecil dulu hampir membunuh ibu kandungnya sendiri karena kekuatan jiwa miliknya terlalu mengerikan untuk anak yang baru lahir dulu. Bahkan saat masih bocil umur 7 tahun aja, dia sempat dilirik sama kepala Menara Pil sampai pada akhirnya dijadikan murid inti di Menara Pil ketika umurnya mencapai 15 tahun. Xiaoyan yang memandang Chow Ying adalah sosok yang mengerikan dan tak boleh untuk disinggung, mengingat gosip yang pernah didengar oleh Ye Chong aja sih, dia mau diangkat tuh jadi kepala Menara Pil selanjutnya. Di sini Chow Dan masih menganggap remeh Xiaoyan nih, karena bagaimanapun dia masih pihak ketiga perwakilan keluarga Ye. Ye Chong yang saat itu melihat perseteruan mereka hanya bisa diam dan menghela nafas doang, mengingat perseteruan sebelumnya sih membuat Chow Dan malu. Saat Chow Dan duduk di samping Chow Ying sambil menggerutu, kenapa adiknya begitu pengecut padahal posisinya sebagai calonnya Xin Lan udah digantikan sama pemuda lain. Setelah semua 5 keluarga datang berkumpul, Sheng Yao selaku tetua Menara Pil pun berkata kalau penilaian akan segera dilaksanakan. Di momen ini sih Xiaoyan sama Xin Lan lagi akting nih sebagai pasangan kekasih untuk meyakinkan orang-orang. Namun hal itu membuat Chow Dan makin iri aja. Di momen ini pula mulai diperkenalkan masing-masing perwakilan keluarga besar dari Xiaoyan yang berasal dari keluarga Ye, Qiu Jin dari keluarga Qiu, Bai Ying dari keluarga Bai, di mana Chow Dan dari keluarga Chow, serta yang terakhir adalah Dan Xuan dari keluarga Dan. Tetua Sheng Yao yang cukup kaget kalau orang yang bikin gempar lembah es kemarin sekarang ada di hadapannya. Tentu saja bakal terjadi hal seru nih kalau seorang petarung seperti Xiaoyan aja adalah seorang alkemis juga. Mendengar pernyataan Tetua Sheng Yao barusan tentu aja membuat Chow Dan makin kesal nih, karena Tetua Sheng Yao mulai tertarik dengan Xiaoyan. Tetua Sheng Yao yang akan memulai penilaian kali ini karena masing-masing dari mereka tak ada yang dipertanyakan. Tetua Sheng Yao pun menjelaskan sedikit nih kalau penilaian kali ini akan mengukur kekuatan jiwa mereka, persepsi jiwa serta kontrol jiwa mereka, yang artinya jika mereka melewati batas ambang poin 400 maka mereka akan dinyatakan lulus. Di sini Tetua Sheng Yao yang menjelaskan kalau poin tertinggi pernah dicapai oleh Chow Ying dengan skor kekuatan jiwa sebanyak 976 poin. Hal itu pun membuat para pemuda di tempat itu seketika kaget tuh, karena bisa-bisanya poin yang didapat Chow Ying 2 kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh Menara Pil. Setelah semua penjelasan udah selesai, Tetua Sheng Yao pun meminta salah satu dari perwakilan untuk maju duluan. Dan giliran pertama sih Qiu Ji dari keluarga Qiu mulai maju untuk menjalani penilaian pertama ini. Dan ketika Qiu Ji mendapatkan poin sebanyak 707, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari video kali ini. Ya, gimana nih guys menurut kalian? Seru nggak sih versi komiknya model begini? Silahkan kalian isi sendiri dan tinggalkan komentar bagaimanakah menurut kalian pembahasan BTTH versi komik ini. Apakah lanjut atau gimana nih guys? Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye-bye.